Berita Sumsel 24 jam hari ini. Museum Sultan Mahmud Badarudin II akhir pekan kemarin menggelar lomba seni pertunjukan. Lomba ini dikemas secara modern sebagai upaya menarik minat generasi milenial untuk datang ke museum. Museum Sultan Mahmud Badarudin II menggelar seni Palembang yang dikemas dalam lomba seni pertunjukan. Lomba hasil kerjasama dengan Dewan Kesenian Palembang akan berlangsung selama 2 hari, 28 hingga 29 Mei kemarin. Staf ahli Wali Kota Palembang bidang perekonomian, pembangunan, dan investasi, Dr. Haja Letizia Mkes, mengatakan Palembang memiliki kekayaan budaya baik di bidang seni maupun kuliner. Untuk itulah, lomba seni ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melestarikan kesenian Palembang sehingga tidak dilupakan oleh milenial. Lebih jauh, kata dia, lomba seni pertunjukan ini sebagai petanda jika aktivitas Museum SMB 2 kembali normal setelah melandainya COVID-19. Dia berharap pengelola Museum SMB 2 lebih kreatif sehingga menarik minat pengunjung untuk datang ke museum. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Palembang Agus Rizal mengatakan, lomba seni pertunjukan sebagai terobosan yang dilakukan Museum SMB 2 untuk mempertahankan budaya Palembang, terutama yang berkaitan dengan era Kesultanan Palembang Darussalam. Dia menilai Museum SMB 2 sudah mulai bangkit pasca pandemi COVID-19, salah satunya dengan membangun kerjasama dengan Indonesia Hidden Heritage yang melaksanakan sharing informasi dengan museum di luar negeri. Reporter Sri Devi, juru kamera Haldi Parit, palpres.com. Pemirsa, Badan Jalan Provinsi di Jalan Raya Ranau, Kecipung, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kembali mengalami amblas. Tidak itu saja, sebagian badan jalan pun retak-retak. Kondisi tersebut diduga disebabkan tergerus air hujan pasca hujan lebat yang turun dalam waktu sebulan terakhir. Batu dan kawat bronjong yang menahan tanah jalan tampak berserakan di dalam jurang sedalam 15 meter. Di pinggir Jalan Raya Ranau Kecipung, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan, usai longsor akibat tak bisa menahan gerusan air hujan. Kondisi itu cukup mencemaskan khususnya bagi pengendara yang melintas di kawasan itu. Soalnya tidak ada lagi penahan tanah jalan di lokasi usai amblas ke dalam jurang, ditambah lagi kondisi jalan kian menyempit. Jadi, salah satu pengendara yang melintas di lokasi mengaku ambrolnya bronjong tanah di ruas jalan rawan longsor tersebut setelah hujan lebat mengguyur sebulan terakhir. Menurut Yudi, awalnya longsor sedikit, namun karena sudah mengalami retakan, maka saat hujan lebat turut terus-menerus dinding bronjong dan tanah pun amblas ke dalam jurang. Dikatakannya, keberadaan bronjong menahan longsor ruas jalan provinsi tersebut sangat penting karena lokasi terbilang rawan mengalami longsor. Apalagi kini badan jalan di lokasi mengalami penyempitan. Sementara itu, Debbie, warga lain melintasi lokasi, mengatakan akibat longsor ini setidaknya mengancam keselamatan pengendara khususnya melintas di lokasi. Kalau dibiarkan amblas, jalan yang berada di posisi menikung itu akan semakin menyempit. Reporter dan juru kamera Andrian Syah, palpres.com. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-22 di Kota Bandar Lampung. Tak kurang 57 wali kota dari berbagai wilayah di Indonesia hadir dalam acara tersebut. APEKSI merupakan organisasi bagi seluruh pemerintah kota di Indonesia, berdiri sejak 25 Mei 2000, yang saat ini diketuai oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Dengan mengusung tema kebangkitan ekonomi melalui kolaborasi multi pihak, kegiatan HUT ke-22 APEKSI tersebut juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Cahyo Kumolo, yang sekaligus meluncurkan program Youth City Changers APEKSI kolaborasi komunitas muda kota. Adapun rangkaian acara yakni syukuran, seminar serta expo, sepeda santai, kunjungan ke destinasi wisata dan sentra UMKM, serta workshop nasional. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang juga sekaligus Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan program Youth City Changers merupakan pertama dari APEKSI, yaitu kolaborasi komunitas muda Indonesia. Dalam program tersebut, lanjut Bima Arya, para anak muda di seluruh Indonesia akan diundang dalam rapat kerja nasional APEKSI tahun 2022 yang rencana akan di Padang 7 Agustus mendatang. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pelaku pembobol mes perwira Kementerian Perhubungan akhirnya tertangkap. Para pelaku melakukan aksinya hanya dengan menggunakan obeng. Anggota Polsek Ilir Timur 2 Palembang berhasil mengamankan 3 dari 4 pelaku pembobol mes perwira Kementerian Perhubungan yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Para pelakunya yakni Sulaiman alias Leman, Indrawan alias Cablak, dan Wahyudi. Kapolsek Ilir Timur II Kompol Fadila Ermi mengatakan, tertangkapnya pelaku atas laporan korban Ferryland Saragih yang rumahnya dibobol para pelaku. Tertangkapnya para pelaku diawali dengan informasi keberadaan pelaku Leman yang berada di sebuah warnet di Jalan Haji Abdul Razak. Saat melakukan pengembangan, anggota berhasil mengamankan pelaku Wahyudi dan Cablak di rumahnya masing-masing. Dari hasil interogasi, para pelaku melakukan aksinya menggunakan obeng untuk merusak jendela rumah korban dan membawa beberapa barang berharga korban. Itu dia 3 orang dengan modus mencongkel jendela. Ya, mencongkel jendela, masuklah mereka bertiga dan membawa BB dan langsung dijualnya kepada saudara Yanto. Sedangkan yang LP1-nya itu plat besi 1 keping, langsung dijualnya kepada pedagang rongsokan keliling. Sementara itu, pelaku Sulaiman mengakui perbuatannya melakukan aksi pembobolan rumah. Hasil pencurian tersebut selanjutnya dibagi merata dan dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Pawpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Pawpress Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.